Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala, kepada sidang jemaat, dan kepada keluarganya Mama yang telah mendukung kami dalam doa, baik dalam kami untuk setia dalam ibadah pengembalaan, maupun ketika kami melalui sakit penyakit, pencobaan, kami bisa kuat melewati itu semua. Itu berkat doa dari Bapak Gembala, dari sidang jemaat, dan juga dari keluarganya Mama. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, saya merasa bersyukur Tuhan sudah membawa saya untuk tergembala sejak masa muda saya, yang dimana masa muda itu merupakan masa kuat-kuatnya daging. Dan saya juga sadar bahwa saya bisa berada dalam penggembalaan, itu semua berkat rasa kerinduannya Mama untuk tergembala dalam pengembalaan yang benar. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mama. Selanjutnya, saya sadar bahwa hidup muda saya itu sudah banyak sekali melakukan dosa, sudah sering melawan orang tua, sudah sering tidak mendengarkan orang tua, sudah sering menipu orang tua, berbohong pada orang tua, suka menceritakan hal-hal yang bohong, suka mencuri duitnya orang tua, bahkan jatuh dalam dosa kenajisan, yang dimana ketika beribadah saya masih sering main-main, masih sering ketiduran kalau pas dengar firman, pas baru-baru masuk dalam ibadah pengembalaan. Itu semua dalam pengembalaan dikoreksi, dibenahi, namun masih sering kali jatuh bangun dalam dosa itu. Pertama-tama kali kami masuk dalam ibadah, dalam pengembalaan yang benar, itu tidaklah mudah, karena pada awalnya kami harus menghadapi kemarahan dari papaku yang dimana tidak mengizinkan kami untuk ikut beribadah online. Dia merasa bahwa itu tidak benar, itu sesat, makanya dia tidak mengizinkan kami. Kami bahkan harus ibadah secara diam-diam, harus sambil nonton supaya tidak terlihat beribadah. Tapi syukur puji Tuhan, semuanya berkat Tuhan ubahkan semuanya pelan-pelan, dimana kami bisa ibadah secara terang-terangan sekarang tanpa harus takut dimarahi Papa. Selanjutnya, untuk kehidupan pribadi saya banyak dikoreksi oleh firman. Bahkan sampai sekarang itu firman perkataannya Opa yang sering sekali teringat di bayangan saya itu adalah jangan menjadi anjing hitam sudah anjing hitam lagi. Maksudnya itu sudah dia najis, hitam lagi, jadi seperti kayak antikristus kalau saya tidak salah ingat. Terus juga sebagai anak sulung yang dimana harus menjadi perhiasan untuk orang tuanya, yang pada awalnya saya sudah mau menyerah, sudah mau pisah saja dari Papa, tidak mau lagi ketemu Papa. Tapi karena dengar firman itu, saya dikuatkan lagi harus menjadi anak yang baik untuk Papa, harus taat dengar pada Papa, menghormati ayah ibu. Di situ firman itu juga yang menguatkan saya. Dan lewat firman pengajaran juga saya dikoreksi untuk jangan merasa sombong, jangan merasa mampu, jangan merasa pintar, jangan merasa diri bisa sehingga sombong di hadapan Tuhan. Padahal kalau tanpa Tuhan itu semua bukan apa-apa. Sehingga semua apa yang saya banggakan, mulai dari pendidikan saya yang diberkati oleh Tuhan, yang sering dapat ranking, Tuhan ambil semuanya. Yang lewat sakit penyakit, sehingga saya tidak bisa mengikuti ujian akhir. Dan syukur puji Tuhan tidak tinggalkan saya pada saat itu. Masih ada Tuhan kasih jalan, dimana sekolah memberikan saya dispensasi untuk mengikuti ujian akhir secara online, tidak mengikutinya bersama teman-teman, tapi mengikutinya dari rumah. Dan syukur puji Tuhan, saya bersyukur sekali nilai yang dihasilkan pun tidak jelek-jelek amat, cukup memuaskan untuk saya secara pribadi. Dan untuk kelanjutan pendidikan saya, sekarang saya tinggal berserah saya kepada Tuhan. Kemana Tuhan mau bawa, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Berkat firman pengajaran juga, saya banyak diubahkan. Mulai dari yang dulu suka berbohong, yang dulu suka melakukan kata-kata kasar, itu pelan-pelan sudah diubahkan. Tapi karena jatuh dalam pergaulan yang salah, kembali saya buat lagi. Dan puncaknya itu waktu ketika saya sakit kemarin, dimana waktu kemarin saya sakit, di situ Tuhan izinkan untuk berjuang sendiri, dimana yang biasanya kalau sakit ada mama yang jaga, ada mama yang bantu dalam doa, sama-sama di rumah sakit. Tapi kemarin Tuhan mengizinkan saya untuk berjuang sendiri, untuk mandiri, yang dimana
apa saya harus dijaga orang lain bukan mama, karena pada saat itu juga mama sakit. Tapi saya syukur puji Tuhan lewat itu semua rencana Tuhan begitu indah, karena berkat itu saya bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain, untuk orang juga yang merindukan firman pengajaran, untuk mendengar firman pengajaran. Saya bersyukur begitu sama Tuhan bahwa meskipun hidupku masih jauh dari kata yang baik, yang suci, benar, masih sering berbuat dosa, tapi Tuhan masih mau pakai, Tuhan masih mau bawa untuk dengar firman, karena saya waktu itu merasa Tuhan, hidupku sudah kotor, sudah najis, sudah terlalu banyak dosa yang saya ulang-ulang Tuhan. Saya sempat menyerah untuk bertobat, tapi melalui kejadian kemarin saya sakit, saya sadar asalkan kamu mau bertobat, masih ada uluran tangan Tuhan yang tersedia buat saya. Selama itu uluran tangan belum Tuhan tarik kembali, saya bersyukur saya masih bisa meraih uluran tangan Tuhan. Sehingga sekarang saya berjuang untuk mematikan saya punya daging, untuk hidup suci, benar, jujur, taat dengar-dengaran pada firman, taat dengar-dengaran pada kedua orang tua, untuk lepas dari segala pengaruh dunia, pengaruh K-pop, pengaruh teman, dosa untuk menceritakan orang lain, untuk menghina, dosa kata-kata kasar. Saya sekarang berusaha untuk lepas dari itu semua. Maka dari itu saya mohon dukungan doa dari sidang jemaat, dari Bapak Gembala, dari mamaku untuk dukung saya dalam doa supaya saya tetap setia dalam pengembalaan, supaya saya tetap setia, jujur, taat, dengar-dengaran, dan juga untuk doa juga untuk mamaku supaya mamaku juga bisa tetap setia tergembala. Bahkan saya juga mohon doa untuk papaku yang masih belum bisa tergembala di tempat ini. Saya mohon doa kepada Bapak Gembala sidang jemaat untuk membawa papaku dalam doa supaya dia bisa segera Tuhan tangkap untuk menjadi laskar-laskarnya Tuhan. Sekian kesaksian dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih.